Ya Allah, saya ini akan menyembahmu, nggak ada yang saya sembah, hanya engkau saja. Namun penyembahan yang saya lakukan sekalipun itu tetap membutuhkan pertolonganmu. Ya. Jadi saya nggak bisa menyembahmu tanpa adanya pertolongan, seolah-olah begitu. Ya. Dan bahkan makna lebih luas lagi dari itu sebetulnya, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ya. Pada dasarnya kita minta tolong ke siapapun itu dasarnya adalah minta pertolongannya ke Allah. Dan inilah yang harus tertanam dalam benak setiap mukmin. Ya. Ada ayat di dalam Al-Quran, kalau tidak salah surat Taubah, ya, itu bahwa kita nggak bisa membuat hati seseorang itu tunduk dan lembut ke kita itu. Ya, ma'allafta baina qulubihim. Kita biar bagaimanapun baiknya kita, biar bagaimanapun kerennya kita, orang hatinya nggak bisa kita tundukkan, nggak bisa. Di depan kita bisa jadi iya, belakangnya mah siapa lu? Ya terserah mau khianat mau apa namanya. Ya. Jadi hati itu nggak bisa nundukin selain Allah. Nggak ada. Ya. Jadi kita meskipun kita sekarang sama orang baik banget, sama orang hebat banget, kita udah elu-eluin, tetap aja yang meluluhkan hatinya adalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa Abu Ya'la wa Tabrani bi sanadin jayyidin ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni ashtahil jihad wa la aqdiru alayh. Qala hal baqiya min walidayka ahad? Qala ummi. Qala fas'alillaha fi birriha fa idza fa'alta dzalika fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun. Dan Abu Ya'la serta Imam Tabrani dengan sanad yang bagus telah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, seorang laki-laki ini bilang, saya kepingin jihad tapi saya enggak mampu. Ya. Ini ashtahil jihad wala aqdiru alaih, tapi saya enggak mampu. Qala, lalu Rasulullah menjawab, hal baqiya min walidayka ahad? Apakah dari kedua orang tuamu masih ada yang tersisa satu? Qala, orang tadi menjawab, ummi, ada ibu. Qala, lalu Rasulullah bersabda, fas'alillaha fi birriha, mintalah kepada Allah ya untuk berbuat baik kepadanya. Ya. Jadi tetap kita melakukan kebaikan itu kudu minta ke Allah. Ya. Ini juga rahasia kenapa kita diajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memang kalau dari sisi huruf, ketepatan kata, ujung-ujungnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
nun nun mim mim nun nun. Kalau iyyaka nasta'inu wa iyyaka na'bud kagak enak kan ya? Hah? Ya. Oke. Pertama itu. Yang kedua bukan hanya itu, ternyata dari maknanya pun ya. Iyyaka na'bud berarti diawali dengan hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Diawali dengan penyembahan kita dan diteruskan dengan permohonan kepadanya untuk menyembah. Nah itu. Jadi kita kasarnya seolah-olah kayak kita duluan gitu. Ya Allah, saya menyembahmu. Punya itikat baik untuk menyembah, tapi kita pun harus sertakan bahwa penyembahan saya sekalipun itu membutuhkan pertolonganmu. Ya. Jadi hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Maknanya dari sisi tafsirnya seolah-olah ya Allah, saya ini akan menyembahmu, nggak ada yang saya sembah, hanya engkau saja. Namun penyembahan yang saya lakukan sekalipun itu tetap membutuhkan pertolonganmu. Ya. Jadi saya nggak bisa menyembahmu tanpa adanya pertolongan, seolah-olah begitu. Ya. Dan bahkan makna lebih luas lagi dari itu sebetulnya hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ya. Pada dasarnya kita minta tolong ke siapapun itu dasarnya adalah minta pertolongannya ke Allah. Dan inilah yang harus tertanam dalam benak setiap mukmin. Ya. Ada ayat di dalam Al-Quran kalau tidak salah surat Taubah ya, itu bahwa kita nggak bisa membuat hati seseorang itu tunduk dan lembut ke kita itu ya. Ma'allafta baina qulubihim, kita biar bagaimanapun baiknya kita, biar bagaimanapun kerennya kita, orang hatinya nggak bisa kita tundukkan, nggak bisa. Di depan kita bisa jadi iya, belakangnya mah siapa lu? Ya terserah mau khianat mau apa namanya. Ya. Jadi hati itu nggak bisa nundukin selain Allah. Nggak ada. Ya. Jadi kita meskipun kita sekarang sama orang baik banget, sama orang hebat banget, kita udah lu-luin, tetap aja yang meluluhkan hatinya adalah Allah. Nah iyalah, mau ngapain marah? Itu ciptaan Allah juga. Orang khianat. Iya khianat. Nah iya, apalagi nanti kalau kita balik lagi ke ayat yang sebelumnya tuh, Maliki Yaumiddin. Kalau bacanya pendek, Maliki Yaumiddin, yang merajai, yang jadi raja. Tapi kalau yang bacanya panjang, Maliki Yaumiddin, yang memiliki. Dimalikin nas mah pendek, nggak boleh panjang. Ya. Malikin nas nggak boleh, Malikin nas nggak boleh. Oke. Bedanya raja sama pemilik apa? Kalau raja mah raja bisa dipilih oleh pemilik sepenuhnya. Di satu sisi memang raja lebih menguasai, di satu sisi, tapi di sisi lain raja tidak bisa
nggak bisa menguasai di sisi lain. Ya, sama yang memiliki juga sama, dia kepemilikannya kalau dia terbatas kekuasaan pemilikannya terbatas hanya di kepemilikannya aja, yang lain nggak bisa dia campur tangan. Raja lebih berkuasa dibanding dia karena teritorialnya lebih luas. Tapi apapun itu bagi Allah, mau jadi raja mau jadi pemilik tetap sama. Oke? Jadi untuk Allah mau jadi pemilik, mau jadi raja sama. Namun yang dimaksud di sini Maliki Yaumiddin, ya, itu artinya Allah lah yang memiliki hari pembalasan dan di sana tidak ada kekuasaan kepada siapapun selain Allah doang. Allah doang yang berkuasa pada saat itu sehingga akhirnya nanti semua makhluk nggak ada yang dikasih ngomong, la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Ada yang protes, ada yang protes. Iya. Ada pembelaan. Orang ada. Kalau nggak diizinin ngomong, orang ada. Ya. Artinya dan Allah pada saat itu akan memberikan pengadilan yang seadil-adilnya. Nggak mungkin Allah nggak adil. Bahkan sampai ada bahasa dari hadis, ya, kambing yang copot tanduknya itu nanti akan mendapat keadilan Allah. Sampai segitu. Ya. Oke. Apalagi cerita dikhianatin, cerita dizolimin. Apa pusing-pusing lu? Allah ntar yang balas. Bukan. Itu Maliki Yaumiddin. Nah iyalah. Lama-lama ada thariqat, ya, namanya Malamatiyah. Itu kepengennya dizolimin orang. Kenapa? Karena prinsip mereka apa? Da'watul mazlum apa? La hijaba lahu. Doa orang yang dizolimi itu nggak ada hijabnya, nggak ada penghalangnya. Kalau ada yang begitu sampai kayak gitu. Ya. Nah, jadi kembali tadi, ya, bahwa ibadah yang kita lakukan sekalipun, ya, itu membutuhkan pertolongan Allah. Nah, maka dibuktikanlah di ayat setelahnya, ihdinas siratal mustaqim. Jadi udah minta tolong ke Allah teh, dibuktiin minta tolong beneran, ihdinas siratal mustaqim. Konkretnya. Yes, konkretnya. Jadi jangan ngomong dong, gue pengen main, kok main. Ya, saya minta tolong hanya kepadamu, mana buktinya? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi akhirnya semua rangkaian ibadah yang kita lakukan, ya, itu semua adalah karena pertolongan Allah. Dan apapun yang dilakukan oleh seorang mukmin, ya, itu adalah dalam rangka ibadah. Apapun yang dilakukan, tidur jadi ibadah orang mukmin. Ya. Jadi semua yang dilakukan oleh kita semua ibadah. Oke. Jadi fas'alillah fi birriha. Mintalah kepada Allah untuk, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi kita jadi soleh kasarnya atas izin Allah. Lah jangan mencak-mencak. Nah, pas meninggal, wah bagian lu udah banyak kan. Yang ngurusin ini. Tapi yang ngurusin gua katanya, boleh. Lu baru datang lu baru. Apa itu. Allah itu, Pak, ketika membuat satu aturan itu nggak dipinta ngasih, Pak. Ya.
sholat dapat pahala, itu kalau kita minta pahalanya langsung dapat, itu otomatis Pak. Kita bisa bayangkan tanpa minta dikasih, apalagi minta udah begitu. Wet deh. Kita duduk kemari nih, pahala udah wet, pahala udah rerot itu pahala udah. Banyak benar. Oksigen dari perintah ya. Bisa pakai. Cuma yang jadi masalah, pahala yang kita sudah kumpulkan itu tempatnya bocor, tempatnya bolong. Nyeplos lah. Sekarang udah kita kumpulin banyak-banyak di sini, di situ tuh, di depan situ tuh udah bolong. Kita yang bolong. Lah yang bolongin dewek, dibolongin orang. Kita yang bawa karungnya bolong. Lah iya. Lah karung bagus-bagus kita bolongin dewek itu karung. Kalau orang lain nggak bisa. Pakai apa? Pakai ria, pakai gibah, pakai ujub. Nah ini semua ini yang bikin bolong karung. Bukan orang lain yang bolong ya. Lah urusan apa dia bolongin punya kita? Kon dia punya. Tapi bisa langsung tambal nggak tuh? Hah? Langsung ditambal bisa nggak gitu ya? Lah Maksudnya ya. kan gini Ustaz, kita mau sholat nih, terus kita mau jadi rajin amat, nyut aja tuh. Iya muncul tuh, Iya. itu tuh. Lah ya kan bolong tuh. Bolong tuh, Lah iya. buru-buru ditambal, wah ini Buru-buru astagfirullahaladzim gitu. Mungkin nggak habis. Tambel lagi. Nah, kalau nggak buru-buru ditambal kan, Lah udah habis isinya. Omelin orang yang ngomelin. Lah ya kan kata hadis Nabi, kan ada Nabi cerita, kata Nabi, kalau ada yang memujimu, lemparlah dia dengan pasir. Gitu. Karung, Hah? masih sekarung. Pasir sekarang. Setrak kali ya. Berbangun. Hah? kalau Kalau ada yang memuji, maka lemparlah dia dengan pasir. Marah. marah gitu. Lah itu kan bikin bolong pahala kita. Udah gua puji-puji, gua nggak ada terimanya. Lah dia muji kita mau ngapain muji kita? Hah? Duit. Kayak minta apa kali? Lah iya kan muji kita, kenapa muji kita dia? Tidak maunya. Lah ada udang di balik batu. Bang Ep ganteng pisan ayeuna teh. Masya apa ini kan? Besok beli duit. Lah iya. Coba itu. Ada 100 jadi. Hah? Kata Nabi kalau ada yang muji kamu, lempar dia dengan pasir. Jangan-jangan pujiannya adalah untuk menjilat, dan yang kedua jangan-jangan kamu nggak sadar diri akhirnya jadi ujub. Wah tuh. Wet Bang FT tuh saha tuh. Gitu. Kan banyak bayar buat ikut puji-puji dia. Lah iya apalagi yang dibayar mah. Udah jelas kan jelas itu berarti kan. Emang yang ononya nyari duit, yang ininya kepengen Puji, puji sombong. bayar. Tapi berbeda dengan orang mukmin yang alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang memuji sesama mukmin semakin memuji balik. Kenapa? Dikarenakan dia yakin dan sadar bahwa pujian itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi ketika saya memuji Anda sadar bukan Anda yang dipuji, astagfirullah, yang dipujinya Allah. Ente lebih hebat. Saling muji dah tuh jadinya. Cakep banget. Jadi ketika cakep banget ya, wah ente lebih cakep. Jadi pujian kembali terus. Kamu saling menghujat ya. Hah? Saling menghujat. Kalau nggak ngerti tentang saling memuji, maka lempar dengan asir. Itu maksudnya. Ya. Lah yang bagus kan kita ngerti tuh, ya Allah, saya maafkan tuh. Ya. Nggak layak mendapat pujian, saya mah. Allah yang punya. Jadi ketika Anda memuji saya itu sebetulnya memuji Allah.
Wet, siapa dulu tuh? Kalau bukan gua mah orang bisa. Alhamdulillah. Iya. Allah. Ya, oke. Nah, jadi fas'alillah fi birriha. Fa idza fa'alta dzalika fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun. Ya. Jika kamu melakukan hal itu, coba lihat Allah tuh ya. Minta ke Allah, coba lihat. Kita minta ke Allah, ya Allah kasih saya biar mampu ibadah. Lah, bukan buat Allah, balik lagi buat kita. Coba itu. Mintanya ke Allah, lah buat kita ujungnya. Kalau Coba. nggak butuh ya. Lah orang butuh bisa. Mau dipuji bagian bukan lo. Orang butuh bisa. Kembalinya kemana? Kita. Maka tadi saya bilang pahala tuh yang kita lakukan itu ketika ibadah itu pahala balik dapat tanpa dipinta tuh udah langsung ketulis otomatis itu. Ya. Saya setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa ketika anak soleh beribadah itu bapaknya dapat pahala itu tanpa dia sebut, apalagi dia sebut. Nah itu ya, jadi kagak dia sebut bapaknya udah dapet Bagian. lah, karena dia nggak bisa berlaku begitu tuh tanpa bapaknya. Maksudnya tanpa dikirim khusus Fatihah gitu. Yes. Otomatis dapat. Jadi iyalah. Itu kan dibilang shadaqatun jariyah. Terus apa lagi? Ilmun yuntafa'u bihi waladun salihun yad'ulah. Walad itu bukan ibn, Pak. Beda walad sama ibn. Apa bedanya? Kalau walad mah tuh anak-anak sekolah tuh walad tuh. Kalau ibn Azka, Aidan, Arfa, Aufa tuh ibn tuh. Paham? Ape walad tuh. Jadi kalau ke guru-guru gitu kadang kita kalau malam Jumat suka lupa nyebutin namanya, tapi kebiasaan suka nyebutin. Tapi terkadang Malaikat mah nggak kayak JNT, Pe. Wah, kelupaan tadi itu katanya. Malaikat tuh kagak kayak JNT, Pe. kadang-kadang suka kalau kebanyakan malas sebenarnya. Apalagi itu begitu jadinya. Terus 10 lembar kayaknya gitu. Lah iya, Fer. Yang nggak perlu disebut dia udah ngerti atuh. Malaikat tuh kagak kayak pengantar JNT Shopee. Alamatnya di mana ya, Pak? Kagak pakai begitu. Tahu tuh lu bikin sini gini. Wet deh udah langsung samperin, Pak. Dianterin udah kagak pakai lebih canggih. Nanti apa yang kita perbuat kalau kita dapat. Yes. Kalau bukan juga dapat juga dia. Keburukan mah orang tuh. Keburukan mah Masih muda ya. nah, iyalah. Tapi kalau Kebaikan dapat kebaikan mah. Timur. Iyalah. Kayak apa namanya itu? MLM. Lah iya MLM kan Jenjang ya. jenjang. Lah Jenjang berjenjang. sampai ke mau ke sana dapat juga ya. Lah iya. Tapi sedekahun jariyah itu maksudnya. Jadi sedekahun jariyah itu jangan dipahami harus duit, harus masjid, harus bangunan. Lah. Sedekahun jariyah itu termasuk ilmu, sedekahun jariyah. Anak-anak yang soleh itu sedekahun jariyah itu. Kita mendidik anak jadi soleh itu termasuk sedekahun jariyah. Masih dapat baik kita ya. Kita dapat baik itu tanpa diminta. Ini sebaliknya juga begitu kali ya. Hah? Ya, anak nakal gitu karena nggak terdidik, akhirnya ya perbuatannya seperti itu. Ya, itulah kisah. Caranya buruk lah kayak begitu. Itulah kisah yang marak yang sering dikisahkan itu. Sayyidina Umar katanya ada anaknya nakal, nah, panggil bapaknya, emang ente nggak mau mendidik anak, nah itu tuh. Ya nanti itu cerita tentang hak anak, hak orang tua dan seterusnya.
Tapi yang jelas ya, yang jelas yang harus dihormati paling utama, lebih dihormatinya orang tua. Tapi nanti perilaku anak itu akan tergantung kepada perilaku orang tua. Bagaimana dia menghormati orang tuanya, anaklah nanti yang ngeliat. Sayang nggak dia sama bapaknya, anaknya ngeliat itu. Kata anaknya lah, iya bapak gua sayang sama bapaknya. Lah gua sayang sama bapak gua. Hah? Lah itu yang dimaksud dengan kata orang Arab, khadim tukhdam. Kamu melayani maka kamu akan dilayani. Ini pengen dilayanin, pengen nggak pernah ngelayanin, mana bisa, nggak ada. Hormati mertuamu, nanti mantumu akan hormatimu. Nah itu udah rumus Pak itu. Terus mantunya hormat banget. Wah, dia sayang banget. Ntar punya mantu sayang banget. Apalagi lagi. Ada temennya. Iya tambahin mantunya, nggak apa-apa lah. Takut. Banyak mertua bulan. Mertua ini. Coba itu ya. Jadi Allah itu sampai kayak gitu tuh. Faida fa'alta dzalik. Jadi makanya hebatnya agama kita tuh, ketika kita ibadah, Allah nyuruh kita ibadah buat kebaikan kita, bukan buat kebaikan Allah, bukan. Orang bisa. Kalau masih jalan yang dapat dari sini. Nah itu. Jadi agama kita Allah nyuruh ibadah bukan untuk nyusahin kita, bukan. Kita ibadah untuk kebaikan kita, balik lagi ke kita. Kita doain orang-orang yang ada di sekeliling kita doain. Itu balik lagi ke kita doa Kita akan doain lagi. Kalau kita bilang enak banget tuh berdoain. Lah iya, nggak pakai begitu itu. Lu nggak tahu doain gua. Ya. Jadi udah otomatis dapat kita ngedoain itu. Kita ngedoain biar sehat Pak Haji. Itu kata malaikat. Lah iya, yang bacain doanya didoain biar sehat juga. Nanti jangan doain orang yang begitu. Lah iya, jangan didoain, dia mau orang yang begitu lah. Ntar dia sama, siapa yang ngedoain lo ntar katanya. Bagenin lo gitu katanya. Mau doain orang sih lo. Kagak ada yang ngedoain. Itu hebatnya agama kita tuh. Allah nyuruh kita takwa buat kebaikan. Coba cek dari mana, dari sisi manapun ajaran Islam itu nggak ada yang merugikan kita tuh, nggak ada. Cek boleh cek. Islam doa aja dibagi-bagi ya. Dia doa aja Islam dibagi-bagi. Iya. Apapun yang kita lakukan, apapun dalam rangka ibadah itu pasti buat kebaikan kita. Nggak ada yang buat kemadorotan, buat bahayaan kita tuh nggak ada. Kalau kan kita ini buat yang baik, buat saya jangan yang bodoh, sono banget, ngurus gitu. Katanya begitu. Kata kita. Lah padahal Allah udah ngatur, kata Allah ntar lu dapat. Lebih dari itu tenang lah. Baru putusan. Lah iya, udah putus pisan. Lah yang sayangnya dia juga. Lah iya, putus pisan kita kagak ada. Capek doang. Lah iya, nggak ada dalam seni. Allah bilang innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik, nggak ada yang disia-siakan oleh Allah. Ya itu kata-kata salah satu anak yang istimewa itu ada banyak. Sayang dia. Ya iya, makin itu jangan takut. Ya, pasti Allah nggak akan menyia-nyiakan, nggak akan. Ya, la yudhi'u ajra man ahsana amala. Jadi kita nggak dilihat orang melakukan kebaikan, yang lihatnya Allah lah. Ngapain kita dilihat orang? Makanya kita Ngurusin orang tua capek, katanya kita nggak ada yang dapatnya mah yang anak yang ono lah. Banggaan kita kudu kita dapat pahala.
Banyakan kita pahalanya ketimbang dia. Jadi camat sama jadi tentara kalau cepat ngurus gitu. Udah lupa. Lah iya, biarin dia jadi tentara, dia jadi tetap ketangkep polisi dia. Kita mah aman-aman baik. Ya. Maka sama kayak kemarin itu, logikanya jangan diputar. Logika orang yang tadinya enggak beriman, tadinya enggak soleh, tahu-tahu jadi soleh. Logikanya dari kaya jadi miskin, salah lah logikanya. Logikanya dari miskin jadi kaya gitu. Pindah. Lah yang kaya terus kaya. Jadi kita bilang rugi dong gua, lah kagak rugi lah, dia yang rugi. Gitu. Ya. Gitu. Nah, jadi artinya faida fa'alta dzalik. Ya, jadi kalau kita melakukan kebaikan, kita tadi sudah ditolong oleh Allah untuk melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali ke kita. Ya. Lima kan udah nolongin kita mesti diundang wae. Lah iya itu kan mana gue dapat kebaikan. Lah itu kan orang udah ngegerendeng tadi mah dapat tadi mah. Karena bolong itu ya. Lah langsung bolong bisa. Lah Allah mah adil, Pak. Makanya hebat, kemarin saya di zona nanya tuh orang di Buarat. Kata ulama tauhid itu begini. Kalau kita masuk surga, oke, itu karena rahmat Allah. Oke. Kalaupun kita masuk neraka, itu karena keadilan Allah. Coba ya. Ngerti orang? Kalau kita masuk surga itu karena keutamaan Allah. Oke? Karena rahmat Allah, karena keutamaan Allah. Tapi kalaupun kita masuk neraka itu karena keadilan Allah, bukan karena kezaliman Allah. Karena Allah marah. Bukan karena Allah zalim, benci lah. Tapi karena adil. Ternyata pahala kita lebih sedikit daripada pembangkangan dan kemaksiatan. Ya, gitu. Jadi ya begitulah ceritanya. Kalau kita mau punya rahmat Allah bukan yang itu. Wah, kagak ada, Pak. Ada di ibadah beradu lah. Ya Allah, Mahal ya. mahal banget, Pak. Ya mau hitung-hitungan mau jadi baik, hitung-hitungan ke. Nah, iya, hitung-hitung. Gitu. Jadi Atau kita kalau mohon kepada Allah ya, berarti kita bukan muncul ke rahmatnya. Yes. Ya, pohon surga pun memang yang nyuruhnya, yang ngajarinnya Allah juga dalam Al-Quran gitu. Tapi nanti kalau orang yang sadar, ya, ini seolah-olah ada tingkatannya tuh, ada kelasnya tuh. Hah? Ya, nanti kalau orang yang sadar udah bukan kepengen yang lain lagi, udah rahmat udah kagak pengen, udah pengennya Allah doang udah. Karena rahmat itu keluarnya dari Allah. Nah itulah yang dibilang Rabbah Adawiyah itu, Rabbah Alawiyah itu kan. Jika memang rahmatmu ada di neraka dan aku harus mengambilnya, aku rela untuk ambil di sana. Ya iya kan gitu. Nah kita mau boro-boro Bang. Rahmat sama ridho. Ya, kurang lebih varian lah. Ya, jadi nanti kalau kelasnya beda kelasnya, tapi ujungnya sama ujungnya. Ya, tapi tetap aja nanti ada VVIP, ada VIP, ada ekonomi kan? Ya itu. Surga mah di MPR lagi enak. Nah, iya, enak banget. Enggak, bukan enak lagi, enak banget. Enak banget. Surga. Iya, nggak apa-apa. Dia memang surga nih.
Pos itu jangan ngiler situ. Itu kan. Ngiler situ. Banjir. Bau. Oke ya, jadi berbuat baik kepada ibu teh, oke, pahalanya itu kata Nabi, fa anta hajjun mu'tamirun mujahidun. Tiga. Ente melakukan haji, ente melakukan umroh, ente melakukan jihad. Double. Tiga. Sekaligus. Triple. Lah iyalah. Cuman birrul walidain. Kamu kadang-kadang berbuat begitu itu kalau ingat orang tua kamu tidak akan. Iya. Artinya belakangan. Nah itu yang kemarin saya bilang itu yang kata aja ntar dia ngerti. Artinya belakang. Makanya ngertinya belakangan katanya. Ntar dia ngerti. Nah itu yang rugi itu yang itu. Dari orang tua ya. Ya. Itu orang tua ada. Maka ya itulah makanya orang kafir itu ntar ngertinya udah di neraka baru ngerti dia. Ya. Orang hidup ngertinya pas dalam kuburan baru ngerti. Farji'na na'mal sholihan katanya. Orang sehat rasanya kalau disakit. Lah itu yang rugi. Lah itu kan rugi dia. Gitu. Nikmat Ya sehat. tapi mending ruginya di dunia masih ada dunia masih. Lah kalau udah di kuburan, lah udah kagak bisa lagi pak. Berbuat baik udah orang bisa. Udah. Ampun. Orang balik lagi orang bisa. Semuanya udah nggak ada baru. Nah, iya. Kemarin mana-mana. Lama masih mending. Masih mending. Sadarnya masih di dunia tuh. Sama-sama. Coba sadarnya di kuburan. Ya Allah dulu punya emak ngapa aku berbuat baik sama emak ya. Nah, udah di kuburan malah udah orang bisa pak. Di dunia masih mending. Maka segera tuh ngapain berdoanya, perbaiki hubungan orang tua kita, urusannya apa yang belum beres, saudara-saudaranya perhatiin. Nah itu masih dalam kategori berbuat baik kepada kedua orang. Oke. Nah jadi artinya pahala cerita pahala tuh ya. Gitu. Allah mah kagak pelit. Ya. Allah mah apa? Dermawan. Melakukan satu dapatnya 10. Wah, hidup Banyak kan nggak bisa habis. lah. Yang ngabisinnya kita dewek yang ngabisinnya. Ya itu tadi dibolongin karungnya. Udah karung bener-bener lah dibolong-bolongin sama kita. Dikasih banyak ya. Hah? Dikasihnya mah banyak. Oh iya banyak banget. Bukan banyak lagi, banyak banget. Banyak banget. Kita yang buat. Lah kita yang bolongin tadi. Udah ditaruh rapi-rapi, tarik-tarikin sama kita dibuang-buangin. Lah iya. Jadi orang melakukan kebaikan itu pahala itu langsung otomatis, Pak. Sama kayak kita misalnya beli kartu kartu etol itu kita bayar 250 itu langsung ada di situ. Enggak pakai, Mbak masukin dulu kemarin, enggak pakai masukin kemarin, udah masuk, Pak. Gitu. Ya. Jadi Allah mah enggak hitung-hitungan sama kita tuh. Gitu. Makanya kita kalau mau hitung-hitungan sama Allah mah ampun dah. Repot. Ya. Jangan sama Allah, kita sama temen hitung-hitungan. Capek juga kita. Lu Ji kemarin udah gua kasih ini. Iya, udah iya Pak udah. Tahu-tahu sama dia diungkit lagi, lu banyakan gua ngasihnya. Bilang apa dia? Pas. Ya. Maka kata ada Syekh Jabir bilang, kalau rezekinya mau banyak, kata Syekh Jabir, jangan hitung-hitungan. Karena Allah sendiri bilang dalam Al-Qur'an, yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah ge enggak pernah ngitung-ngitung ngasih. Kalau pengen banyak rezekinya,
sama kudu begitu ngikutin. Ini mah pengen sama tapi nya kalau ngasih mikir-mikir kasih. Ada GS. Pengennya dapatnya banyak. banyak lah. Nggak bisa. Itu cara masukin. Salah. Tadi yang merah itu gua kirain yang putih. Masukin 2.000, 50.000. Aduh. Masih mending 50.000 yang merah itu. Ingat sampai ke rumah-rumah. Temuin DKM-nya tuker Pak. Saya masukin saya. Kalau ada gua 50 itu sama. Iya. Kebangetan banget ya datang ke DKM. Pak tadi saya salah masukin banget. Aduh ya Allah. Khair, itu Pak. Jadi apa? Yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Jadi ke Allah teh jangan hitung-hitungan. Ya. Nah, maka kita pun Allah ngasih nggak pernah ngitung-hitung sama kita tuh. Ya. Nah, ibadah justru kudunya kita yang hitung kurang. Ayo ibadah lagi kurang. Saya belum ibadah. Ayo terus. Nikmat Allah begitu banyak, enggak pernah putus ke kita tuh datang sini berganti tuh gitu. Udah 11 rakaat udah banyak banget ya. Udah ngulet tuh. Udah ngulet. Lu lagi katanya. Allah. Ya Pak. Oke, wa Tabrani dan Imam Tabrani, ya Rasulullah, wahai Rasul, ini uridu jihad fi sabilillah. Saya kepingin jihad di jalan Allah. Pengen perang. Qala ummuka hayyatun? Ibu kamu hidup? Qala na'am. Kata si orang ini, ya, ibu saya masih hidup. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, ilzam rijlaha fasammal jannah. Ya. Ilzam rijlaha. Ya. Apa? Ilzam itu bersamailah. Ya. Ikatlah. Ya. Peganglah. Gitu. Ya. Apa? Ya, kasarnya apa? Jangan lepas gitu. Ya. Haruskan bagimu apa? Kaki ibu. Jadi jangan juga akhirnya kita sama mama kakinya kita sujud di kakinya, tapi kita ngeselin dulu juga. Bukan itu maksudnya. Intinya kalau masuk tanda tangan doang. Pegang dulu kakinya. Ya itu maksudnya ilsa itu pegangin kakinya gitu. Ya. Jadi emaknya dipegangin kalau suruh tanda tangan tuh. Iya. Kalau nggak jempol yang diurusin. Jam tangan berwarna gini. Aduh ya Allah. Kalau suruh nyuci itu ya, cuci kakinya ya. Nah itu. Ya. Cuci kakinya. Saya ingat dulu cerita almarhum guru saya, meninggal muda beliau. Allah. Kata beliau dulu gitu. Dia katanya di demo sama orang gitu. Ya. Jadi ketika orang masyarakat kampung itu ngedemo gitu. Nah itu kebenaran dia di rumah gitu. Jadi di demo orang, nah itu dia di dalam rumah itu caranya dia pas lagi di demo itu nggak tahu dia ingat gurunya atau gimana gitu. Jadi dia apa kasarnya emaknya lagi duduk dia ngolongin kaki emaknya gitu. Apa bahasanya? Hah? Ngolongin kaki emaknya. Hah? Namanya PKN. Ya kasarnya lagi duduk gitu, dikolongin gitu dia lewat kolong gitu emaknya tuh berapa kali, 3 kali gitu. Yang tadinya demo itu keluar adem orang kan gitu. Terus ada yang itu katanya
cuci aja kaki emaknya tuh kayak ini tuh kiasan apa emang benar duit? Ya itulah makanya di satu sisi itu kiasan, tapi di sisi lain juga nggak salah Tapi juga. kalau dicuci dulu. Ya itu dibersih tuh. Betul ya kan? Nah, iya. Cuci kaki ibumu, ya minum gitu. Iya. Itu kiasan apa? Saking ininya Ya, orang gini, kuasa. artinya gini, makanya kan gini, orang itu tergantung kepada bagaimana image dia tuh. Kalau kaki emaknya yang tadi penyakitan misalnya lah bakal jadi penyakit di kita. Tapi kan yang penting perbuatan sayang kita bukan yang Nah itu makanya, jadi ada kalanya memang dipahaminya adalah memang dipahami seperti itu. Ada kalanya yang dipahami secara maknawi. Tapi lebih kepada sebetulnya maknanya itu adalah kiasan aja sebetulnya itu. Sama seperti tadi ini ilzam rijlah. Berapa kaki ibu? Ya, surga di telapak kaki ibu. Gitu. Nah, kita liatin kakinya orang ada surga gini. Ya tak, berarti kan injak sama ibu. Iya, diinjak lah nggak apa-apa gitu. Ya. Ada juga kiasan tapi Lah iya, itu lebih kepada kiasan sebetulnya. Gitu. Tapi Ya, kalaupun bisa memang aja. itu mau Bisa aja dilaksanakan, gitu, seandainya pun, gitu, ya, Saking cintanya bisa nah iya, aja. kenapa enggak? Ya cuman terlalu berlebihan lah seandainya. Ya yang jelas sepertinya gitu, Allah alam bisawab, saya belum nemu tuh hadis yang bilang Kalau mungkin kalau basuhlah kaki ibumu lalu tidur gitu. nggak kalau cuma dicuci bersih itu kan bisa. ya kan banyak cerita kamu kalau begitu udah cuci aja kaki ibumu minum merah. Nah, iya makanya. Nah, itu makanya kan itu sebetulnya ya kiasan aja. Kalau yang temanya polos cuci doang perbuatannya. Nah iya silakan aja yang mudah-mudahan. Mak, udah saya cuci lo minum terus begini. Lah iya makanya itu karena orang tadi nggak tulus kan, berarti bukan itu, gitu. Pasti ada ajaran ketulusan, tuluskan hatimu pasti begitu, nggak mungkin. Udah ntar habis itu mah dorong lagi dia malu jorogin lagi, maksudnya gitu. Maka aja lah. Enggak begitu. Gitu. Ya tapi akhirnya itu adalah kiasan sebetulnya, lebih kepada itu. Tapi Ahmad lalu cuci kaki ibu saya. Ya. Nah iya makanya kaki ibunya dicuci gitu. Kaki yang bersih. Nah, iya. Banyak kotor. Di sawah. Pada dasarnya itu gitu. Kita gimana ya kalau misalnya ada seorang ibu udah sepuh mau diurus anaknya tapi ibunya nggak usah, biar si anu aja, jadi ada semacam orang yang ngebantu gitu Ya. ya ini gimana nih anak ini kalau seperti ini? Ya dia harus mampu ngimbangin kemauan dia dengan Tapi ibu kan tetap ridho gitu maksudnya. Iya, kamu ya. udah cukup gitu segitu. iya tapi kan tetap aja bukan berarti cukup itu dikasih terus dia Iya. bukan nengok kan, Iya. tetap nengok. Kalau ibu mah rata-rata itu aja sih. Artinya memenuhi kebutuhan ibu segala macam, Iya. gitulah. Cuma di saat misalnya mau ke kamar mandi, Ya nah ibunya itu nggak mau ditemani oleh anaknya. ya karena sungkan. Intinya karena malu gitu. Iya sungkan. Iya. Nah, lihat anak itu awal lihat anak malu, Iya. tapi kalau kepada sesama temennya gitu, Iya. maksudnya pembantunya enggak gitu. Iya. Ada yang seperti itu. Iya itu makanya saya bilang tadi artinya kan kita membantu itu nggak harus Iya. kita semua gitu, enggak juga gitu. Yang paling tidak tadi secara umum itu kalaupun memang dia kepengen ditemenin sama orang lain ya berarti kita ngebayar temennya nih. Ada Tetap etika juga mendampingi. ya. Nah tetap iyalah, Etika juga. tetap kita kontrol terus gitu. Jadi kalau yang ngombein itu Ya. anaknya gitu, dia tuh malu gitu. Ya, Tapi kalau sama orang lain malah enggak. Tapi gitu. kan bisa anaknya nyuruh orang bayar. Iya ini justru Iya. malah gitu. Justru ini orang ini. Iya. Nah, berarti kita tinggal bayar aja tuh orang tuh. Terima Orang kasih. jadi menteri yang perempuan ya. Ya. Nah, jadi pada dasarnya yaitu tadi keridhaan mereka itu dalam berbagai macam hal tuh. Tetap kita harus kontrol, kita harus ya jangan dilepas. Ya, satu lagi. Wa Ibnu Majah, ya Rasulullah ma haqqul walidaini ala waladihima.
wahai Rasul, ya dari Ibnu Majah, apa haknya kedua orang tua ya pada anaknya? Qala, ya Rasulullah menjawab, huma jannatuka wa naruka. Kedua orang tuamu adalah surgamu sekaligus nerakamu. Ya. Surga aja doang ya. Lainnya, kalau kamu berbuat baik kepada mereka itu surgamu, tapi kalau kamu nggak berbuat baik ke mereka itu adalah nerakamu. Ya, jadi orang tua tuh ke anaknya itu ya bisa memberi surga, bisa memberi neraka. Gitu. Jadi haknya orang tua kepada anaknya itu bisa memberikan surga, bisa memberi neraka. Tergantung anaknya gimana tuh. Kan orang tua kadang-kadang ridho baik, sayang baik. Lah iya, orang tua mah sayang baik, tapi kan tetap aja manusia mah dia pilih-pilih juga. Tetap aja ada yang paling disayang sama dia. Yang bader biasanya. tetap aja. Kalau lagi marah ya. Iya, tetap aja ada yang lebih disayang sama dia. Ya dia mah bader banget ya. Lah iya, tapi tetap aja dia ada ya manusiawi lah. Pasti ada itu. Artinya kita jangan melihat dia sayangnya ke siapa, dia pilih kasihnya ke siapa, itu harus kita, itu yang tadi dibilang pembolong apa itu, pembolong karung ya. Udah kita melihat, oh surga saya ada di situ tuh. Kan yang ngebolongin utangnya yang onong mulu, orang bolongin lagi. Bukan yang bolongin lah, kita yang bolongin, cuma gitu, itu mah cuman apa namanya, dompet neneknya dibolongin mulu sama dia. Lelai bagian lah, nggak apa-apa. Kan kemarin udah kita ajarin rezeki dia. Iya, kan rezeki dia kan. Makanya saya bilang tadi itu, artinya kita jangan terpengaruh dengan yang ada di luar itu. Lah ini kasihkan dia nggak apa-apa. Kan kalau kita sadar rezeki yang Allah udah atur, mau bilang apa? Rezekinya dia. Dan rezekinya dia bisa. Kan udah diajarin kita, rezeki itu kalau bukan milik kita, bagian dipaksa kagak bakal dah. Dia berjemur teman itu kadang-kadang begitu ya. Lah iya. Lah iya, biarin rezeki dia. Gitu. Nah itu kita jangan terpengaruh, justru malah itu cobaan kita tuh buat ngebolongin Apa? Ngebolongin apa? Ngebolongin karung kita. Yang bolong karung kita lagi baik. Jadi ngasih, yang mana mintain mulu. Nah iya, kata kita gue mau ngasih mulu, nggak yang ngambilin dia. Gue masa apa yang ngasih dia? Lah kagak beda, Pak. Malah jangan-jangan harusnya kita introspeksi. Ya Allah, astagfirullah, jangan-jangan saya nggak ngasih ke adik saya, mas saya ngeliat. Berarti saya kudu ngasih juga ke dia, ngasihnya 2 nambah. Gitu. Ini malah gue mau ngasih emak, lu gue kasih lah, kata emaknya, lah apa itu anak gue juga. Lah iya. Siapa tuh dia? Nah iyalah gitu. Ajak wah kemana gitu. Lah itulah makanya mereka itu adalah surga kita sekaligus neraka kita. Makanya kan itu kan yang cerita di bulan puasa itu, Nabi naik mimbar, naik 1 amin, naik 2 amin, naik 3 amin. Kata sahabat, ada apa Nabi kok naik, setiap naik amin amin baik. Nah salah satunya ini, gitu kata Nabi, celaka bagi orang yang orang tuanya masih hidup, kedua orang tuanya tidak memasukkan dia ke surga. Kata Nabi, amin. Jadi aminin sama Nabi. Ya, betapa orang tua itu jasanya, wah. Apa orang tua punya hak buat ngambil punya
sebetulnya kan logikanya dalam kenyataannya keseringannya punya orang tua Ya belum anak. punya orang tua itu adalah punya anak, keseringannya begitu. Punya anak mau punya anak. Punya anak kok punya anak, bukan punya orang tua, keseringannya begitu. Sehari gak kasih jajan juga sekolah itu besoknya nagih. Lah iya. Nah, double. Iya. Kan sama bini itu mah. Hah? Ya. Harta laki punya bini, ya. Punya bini. Ya kan begitu. Ya jadi ya artinya tetap orang tua sebetulnya gitu, kalau yang anak soleh mah tuh. Ya, lah kagak makin mikir-mikir lagi atau ngasih orang tuanya, yang punya dia. Bisa didik, Hah? Aset, Apa? aset. Lah aset dia bisa. Nah kita kasarnya bisa sukses bisa apa Iya. kalau bukan karena dia, ya karena kagak soleh mikirnya jadinya kamu yang usaha ini gua mulu. Nah kalau soleh mah ya udah semua nggak apa-apa dia nggak. Nah emang ini mah punya orang tua kita punya. Apalagi dia kayanya gara-gara warisan. Lagi. Lah iyalah. Apalagi gara-gara warisan artinya dia dikasih aset terus di situ dia kembangin asetnya jadi malah maju. Dan tetap aja karena modal dasar dari mana? Lah iyalah. Ada logik. Lah ya kan sama ketika misalnya dia emaknya nggak ngasih warisan tapi dia rajin, dia giat, dia ini. Dia doain. Lah yang udah ngelahirin dia siapa? Gendong-gendong. Kena-kenaan banget. Oh ya, jadi sekali lagi orang tua itu bisa memposisikan kita nanti di surga ataukah di neraka. Itu hak gitu. Ya. Jadi kalau kita misalnya orang tua nggak redo sama kita, nauzubillah min dzalik, Kebanyakan orang tua mereka baik. amin, mudah-mudahan begitu. Ya, mudah-mudahan begitu. Dan kita meskipun begitu makanya dibilang jangan kita terlalu rojanya terlalu tinggi, harapan terlalu tinggi sehingga akhirnya kita berani sama mereka. Artinya kita melanggar, kita maksiat, kita berani biarin orang tua mau maafin gua ini. Iya. Jadi seolah-olah malah jadi berani jadinya. Lah enggak, jangan sampai. Ya. Tetap harus ada ya rem. Ya. Oh, tetap meskipun orang tua redo tetap harus dihormati, harus dihargai. Sayang mana Tetap harus di atas kita dia, jangan di mana-mana. Oke, cukup ya. Nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an